Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ngakan Gede Putra Krisna Dinata, NIM 024, kelas A1, kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan rancangan layanan penyeberangan dan informasi wisata. Untuk pembahasan, ada bab 1 yang berisikan ringkasan proyek, bab 2 berisikan pendekatan perancangan, dan konsep dasar dan tema rancangan. Bab 1 yang berisikan definisi operasional, fungsi utama, karakteristik pengguna, standar dan kebijakan. Next. Untuk isu dan latar belakang, Desa Kusambo adalah sebuah desa yang terletak di kawasan Dawan, Kabupaten Kelungkung. Desa ini terkenal karena memiliki pantai yang indah serta aktivitas nelayan tradisional. Salah satu daya tarik utama Desa Kusambo adalah pembuatan garam, pelabuhan penyeberangan, dan hasil laut atau pindang. Untuk isu, pusat penyeberangan menghadapi berbagai kendala, termasuk penundaan akibat gelombang tinggi, keterbatasan toilet, dermaga, dan fasilitas pengiriman barang yang tidak memadai, fasilitas tempat duduk yang terbatas, penataan parkir yang kurang teratur, serta warung yang tidak tertata. Untuk potensi, ada ekonomi lokal, meningkatkan lapangan kerja dengan operasional pelabuhan, dapat menciptakan berbagai lapangan kerja, baik langsung pelabuhan maupun dalam industri terkait seperti pariwisata dan transportasi. Yang kedua ada pariwisata dengan akses penyeberangan yang lebih baik, Sambo menjadi pintu gerbang menuju destinasi wisata pantai yang lebih populer di sekitarnya. Ini bisa menarik wisatawan yang ingin menjelajahi lebih banyak lokasi sekaligus. Untuk solusi, bisa dibuatnya penyeberangan pengunjung dan barang, pariwisata informasi center, dan food court. Next. Yang kedua ada ringkasan proyek yang fungsi utamanya layanan penyeberangan. Untuk gambaran fasilitas, penyeberangan adalah fasilitas yang menyediakan layanan untuk kapal, penumpang, dan barang. Untuk kebijakan, eh, kebijakan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2015 tentang tentang kepelabuhanan. Yang ketiga ada fungsi penyeberangan pengunjung dan barang adalah mempermudah perpindahan penduduk lokal dan wisatawan, mempercepat dan mempermudah transportasi barang-barang kebutuhan, menyediakan akses mudah bagi wisatawan yang ingin mengunjungi destinasi wisata populer, sehingga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Untuk tahapan, di sini ada studi kelayakan, pengajuan izin, pembangunan infrastruktur, pengadaan kapal dan sertifikasi, pelatihan KRU, persiapan operasional, uji coba dan evaluasi, dan operasional resmi. Untuk persyaratan ada izin operasi, kelayakan kapal, sertifikat, pengawasan cuaca dan arus, fasilitas keselamatan, asuransi penumpang. Next. Untuk yang kedua, ada ringkasan proyek, yaitu fungsi penunjang, yaitu Torres Informasi Center. Untuk gambaran umum fasilitas ini menyediakan informasi terkait kawasan lokal, daya tarik wisata, budaya, dan layanan lainnya. Untuk kebijakan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik dana pelayanan kepariwisataan. Untuk fungsi, sini menyediakan informasi tentang destinasi wisata, membantu wisatawan dalam merencanakan rute dan aktivitas selama kunjungan, memperkenalkan dan mempromosikan tempat-tempat wisata lokal. Untuk tahapan, ada perencanaan dan riset, pengajuan izin dan regulasi, desain dan konstruksi, penyediaan konten, peluncuran dan promosi. Untuk persyaratan membangun turis informasi center, ada lokasi strategis, infrastruktur yang memadai, staf profesional, informasi yang lengkap, dan izin kerjasama. Next. Untuk ringkasan proyek, selanjutnya ada fungsi pendukung yaitu food court. Untuk gambaran umumnya,
fasilitas yang menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman dari beberapa dari beberapa gerai atau restoran yang ada di dalam satu lokasi. Untuk kebijakan, ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096. Untuk selanjutnya ada fungsi food court adalah menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman, menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi, menarik wisatawan untuk menikmati kuliner lokal. Untuk tahapan ada tahapan membangun food court, ada perencanaan dan riset pasar, pengajuan izin dan peraturan, desain dan konstruksi, perekrutan tenan, fasilitas pendukung, promosi dan peluncuran. Untuk eh, persyaratan membangun food court, izin lokasi dan bangunan, izin usaha, izin dinas kesehatan, izin lingkungan, fasilitas dan keamanan, pajak dan retribusi. Next. Bab 2, pendekatan risikan, pendekatan, konsep dasar, dan tema rancangan. Pertimbangan dan penetapan. Untuk pendekatan arsitektural, fungsional, dan kontekstual. Di sini pendekatan ada dua, yaitu pendekatan fungsional dan konseptual. Untuk pendekatan fungsional, yang dimana melibatkan fokus pada efisiensi, keamanan, dan kenyamanan, dengan mempertimbangkan bagaimana bangunan tersebut dapat memenuhi kebutuhan operasional dan pengguna. Untuk fungsinya ada fasilitas penyeberangan, keamanan dan pengawasan, manajemen lalu lintas, penyediaan informasi, fasilitas pendukung, pengumpulan data dan analisis. Untuk pendekatan yang kedua ada konseptual, yang dimana melibatkan kesan pengunjung yang berfokus dalam menciptakan pengalaman yang positif dan memuaskan bagi pengunjung serta pengguna jasa pengiriman barang, yang dapat menarik dan fungsional, kenyamanan dan aksesibilitas, keamanan dan kepercayaan, informasi yang jelas dan tersedia. Next. Untuk konsep, di sini beralih dari isu yang dimana dermaga dan fasilitas pengiriman barang dan fasilitas penyeberangan penumpang yang mengalami kendala, yang dapat disimpulkan eh, efisiensi operasional dan kenyamanan. eh, yang dibagi menjadi dua, yaitu mendukung kelancaran distribusi logistik dan mobilitas penumpang, dan faktor cuaca ekstrim yang mengganggu keselamatan dan operasional, yang dimana kita perlu membuat layanan penyeberangan barang serta penumpang. Untuk strateginya, memberikan layanan meningkatkan pariwisata dan menjaga kelancaran kegiatan logistik dan perdagangan. Dan untuk konsepnya, eh, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan sumber daya, yang dalam bahasa Inggris cacing welfare dan equalization research distribution, yang artinya mencakup peningkatan layanan penyeberangan seperti keamanan dan kenyamanan selama perjalanan, aksesibilitas, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Untuk arti dari konsep ini, yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan, yaitu eh, desain yang ramah. Bangunan dirancang agar nyaman, aman, dan mendukung kesejahteraan fisik dan mental para penghuninya. Misalnya dengan memastikan pencahayaan alami yang baik, ventilasi yang memadai, ruang yang terbuka, serta penggunaan material yang sehat. Yang kedua ada meningkatkan kesehatan mental, yang dimana bangunan dibuat untuk memenuhi kebutuhan semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik seperti menyediakan rem, lift, dan fasilitas yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas. Yang kedua ada pemerataan distribusi sumber daya yang dibagi menjadi dua, yaitu akses yang adil, yang dimana pembangunan infrastruktur yang merata dibagi di berbagai wilayah, sehingga setiap orang tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Yang kedua ada pemerataan infrastruktur,
mendorong pembangunan yang merata di seluruh area, bukan hanya di kawasan pusat bisnis atau daerah elit, yang dimana disimpulkan konsep ini adalah membangun dan infrastruktur tidak hanya memenuhi standar fisik, tetapi juga berperan dalam menciptakan lingkungan hidup yang mendukung kesejahteraan dan memberikan manfaat serta merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Next. Untuk tema, sini saya mengambil tema tropical. Tro- Untuk tema di sini saya mengambil tema tropis, yang dimana desa ini mengadaptasi kondisi lingkungan, iklim, dan konteks budaya daerah tropis. Desa, desain arsitektur tropis bertujuan untuk menciptakan ruang yang nyaman, efisiensi, dan harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Dengan menciptakan ruang yang tidak hanya nyaman dan estetik, tetapi juga berkelanjutan dan responsif terhadap lingkungan. Pendekatan ini mengedepankan prinsip-prinsip desain yang menghormati iklim dan budaya lokal, menciptakan pengalaman yang menyatu dengan alam. Untuk struktur bangunan tropis dirancang dengan mempertimbangkan faktor iklim dan lingkungan, menciptakan ruang yang nyaman, efisien, dan berkelanjutan. Untuk material bangunan, bangunan tropis dipilih dengan ketersediaan lokal, daya tahan, dan kemampuan mereka yang menghadapi kondisi iklim yang hangat dan lembab, yaitu material kayu, bambu, dan batu alam. Untuk pencahayaan, memanfaatkan sumber daya alami dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga kontribusi pada keberlanjutan dan efisiensi energi bangunan. Untuk warna, mencipt- eh, untuk desain tropis menciptakan suasana yang nyaman, menarik, dan harmonis dengan lingkungan. Next. Untuk tema tropis, desain ini mengadaptasi kondisi lingkungan dan konteks budaya daerah tropis. Desain arsitektur tropis bertujuan untuk menciptakan ruang yang nyaman, efisien, dan harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Untuk implementasi terhadap desain, di sini ada mengadaptasi kondisi iklim, terhadap terdapat bukaan besar, terdapat material bata, terdapat material kayu, terdapat warna yang menarik dan harmonis. Next, berikutnya ada kesimpulan. Untuk pendekatan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan konseptual yang berfokus menciptakan pengalaman yang positif dan memuaskan bagi pengunjung serta pengguna jasa pengiriman barang. Pendekatan ini mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi persepsi dan interaksi pengunjung dengan fasilitas penyeberangan. Yang kedua ada pendekatan fungsional yang melibatkan fokus pada efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dengan mempertimbangkan bagaimana bangunan tersebut dapat memenuhi kebutuhan operasional dan pengguna. Untuk tema, saya mengambil tema tropis, yang dimana desain mengadaptasi kondisi lingkungan, iklim, dan konteks budaya daerah tropis. Untuk konsep, saya ambil enhancing, en- enhan- enhancing welfare and equalization resource distribution, yang dimana bangunan dan infrastruktur tidak hanya memenuhi standar fisik, tapi juga berperan dalam menciptakan lingkungan hidup yang mendukung kesejahteraan dan memberikan manfaat secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Santi. Om.